Iya. Di siswa belajar di DPR namanya. Di bawah pohon rindang yang ada tamannya ini ya. Nah, mulai kerja kelompok untuk membahas tentang tema profil pelajar Pancasila. Masing-masing satu kelompok 6 orang. Ya. Yang tema nomor 6 siapa? Tema nomor 6 itu apa bunyinya? Rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. NKRI. Nah, di profil di indikatornya, lihat indikatornya apa saja. Dari indikator itu kalian bisa menentukan apa saja implementasinya, langkah-langkah yang kita lakukan di sekolah. Bagus kan kita belajar di taman, tapi jaga jarak ya. Jaga jarak, tetap pakai masker. Itu nggak pakai masker. Ayo, mana maskernya? Nah, astaga, nggak pakai masker. Pakai masker dulu. Nggak boleh lepas masker ya. Bu, ini boleh keluar Bu, mau fotokopi ini. Itu ada fotokopi. Itu di fotokopi di situ aja. Nanti dikerjakan, dibuat hasil kelompoknya ya. Di sini mana? Kelompok di sini bergabung 2 ya. Kelompok 4. Seharusnya yang bisa masuk keluar ya. Kalian kerja. Ini duitnya kali fotokopi. Ini perintah untuk kita kata contoh. Kalian kena yang mana temanya? Bangunlah jiwa dan raga. Apa indikatornya? Kita akan berbagi menggunakan prinsip-prinsip. Ini melakukan penelitian khususkan masalah-masalah terkait kesejahteraan atau masalah bullying. Melakukan apa? Melakukan penelitian. Nah, itu dia. Apa yang dilakukan kita ini? Kalian misalnya membuat apa? Yuk, penelitiannya. Implementasinya yang kita bisa lakukan apa ya? Membentuk apa? KIR. Nah, KIR kita sudah ada kan? Tapi tentang itu ibu bocorannya 1. Silahkan kalian cari lagi. Nah, apa yang di fotokopi? Iya. Kayak misalnya kita berrekayasa merancang bagi pembelajaran yang berkelanjutan yang tapi Iya. semata. Iya. Tapi dengan apa? Ide-ide kalian yang buat ide yang baru dari situ penjelasan ataupun apa namanya? Faktualnya yang kita lakukan. Ini kan sudah indikatornya. Jadi kalian lagi memahami, oh ini yang bisa kita lakukan di sekolah. Gitu. Tapi sayang-sayangan Ya. Udah paham? Kita ke kelompok yang lain lagi. Oke, selamat siang. Ini kelompok berapa di sini? Kelompok 3. Temanya tentang apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu dia. Apa indikatornya? Coba lihat Bhinneka Tunggal Ika kan ada di indikatornya ini tadi. 7 tema gaya hidup ini nih. Bhinneka Tunggal Ika. Tuh, apa yang harus kita lakukan di sekolah yang bisa kita lakukan. Nah, kalian membuat ide-ide tentang apa yang bisa dilakukan kita untuk mewujudkan tema Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan ini. Tema ini, apa namanya? Indikatornya ini. Tuh, ada indikator. Coba baca. Indikator yang pertama apa? Mandiri mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan tentang fenomena global, misalnya masalah lingkungan, kemiskinan, dan sebagainya. Lalu, Selanjutnya, secara berikut secara praktis menolakkan berbagai stereotip negatif yang disebabkan pada faktor agama dan dapat melanjutkan kebijakan pemerintahan. ya. Nah, contohnya. Apa contohnya? Masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan mengeksplorasi pemerintahan. Nah, itu dia. Apa yang bisa lakukan kalian? Coba diskusikan dari situ. Didiskusikan. Lalu kalian buat dalam bentuk tulisan, laporan kalian kasih kelompok. Jadi kuncinya dari indikator ini ya. Dari sini, ini contohnya. Itu contoh. Tapi masih banyak yang lain. Udah paham ya? Untuk essay. Ya. Oke, sudah ngerti semua. Ini video loh, ibu buat itu.
YouTube kan Bu? Yes. Subscribe di sini. Ya, subscribe di sini. nanti pas penutupnya. Penutupnya Ibu buat nanti subscribe dulu ya. Nah, ini siswa SMA 2 kelas 12 IPA 6, cantik dan ganteng-ganteng. Lagi belajar kelompok, membahas tentang profil pelajar Pancasila. Membuat implementasinya, mereka berdiskusi tentang ada 7 tema yang kita pilih hanya 6 tema dengan 6 kelompok siswa. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 3. Oh, kelompok 3. Temanya tadi Bhinneka Tunggal Ika, berarti keberagaman. Ya, apa yang kalian lakukan di sekolah ini? Membantu sekolah untuk mewujudkan tema itu. Baik, kita berpindah ke kelompok berapa ini? Kelompok berapa kalian? Satu. Nah, ada kelompok 1. Siap sudah? Masih belum. Paham nggak apa yang dikerjakan? Perintahnya? Paham belum? Jadi nulis Kelompok 1 itu apa? Tentang apa temanya? Gaya hidup berkelanjutan. Indikatornya apa saja? Peserta didik Mengembangkan kemampuan berpikir sistem untuk memahami kebutuhan dampak global yang menjadi akibatnya termasuk perubahan iklim. apalagi? Didik dapat dan membangun kesadaran untuk bersikap dan perilaku ramah lingkungan serta mencari jalan keluar untuk masalah lingkungan serta mempromosikan gaya hidup serta perilaku yang lebih berkelanjutan dalam keseharian. Peserta didik juga mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, bencana alam akibat perubahan iklim, krisis pangan, krisis air bersih, dan lain sebagainya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Nah, contohnya tadi apa? Contohnya data situasi banjir. Ya. Kalimantan, Hutan sebagai paru-paru dunia. Oke, berarti tugas kalian nanti mengimplementasikan dari tema ini, dari indikator-indikator, dan ada satu contoh ini. Silakan buatkan laporannya. Ide apa yang kalian rencanakan supaya bisa dilaksanakan di sekolah ini terkait dengan ini ya, tema pertama ini, gaya hidup. Gaya hidup itu kan apa ya, perilaku orang terhadap alam nih. Kan tadi bahasanya ada banjiran, apa lagi, perusahaan hutan ya, hutan Kalimantan. Nah, sekarang silakan kalian bahas bersama, diskusikan, nanti buat hasilnya di kertas lembaran. Tidak perlu panjang lebar. Udah, ngerti ya? Ya, sip. Judul Terima kasih. permainannya untuk pemanasan mencari. Nah, ya Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video Ibu Seni. Saat ini sedang memberikan layanan bimbingan di kelas, masuk memberikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang harus dikembangkan di sekolah dalam bentuk adalah dimasukkan dalam 7 tema. Namun bisa dipilih, kayak kita SMA 2 memilih 6 tema. Masing-masing dibahas oleh 6 kelompok juga. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini dalam keadaan bising ya, karena ini ada dua mapel mata pelajaran yang sedang bersamaan di lampangan atau di tempat ini. Ada Penjaskes, ada BK. Nah, Penjaskes juga membahas tentang olahraga. Ini ya. Ya. Sudah paham kan tugasnya yang dikerjakan? Tugasnya kan kalian temanya tema nomor 4. Tentang apa tadi? Suara demokrasi. Suara demokrasi. Nah, implementasinya di sekolah, apa yang kita lakukan? Lihat indikatornya itu apa? Apa-apa saja. Dari situ kalian memahami apa yang kita buat di sekolah. Kalau suara demokrasi kan artinya musyawarah. Apa yang bisa kita lakukan, yang faktual maksudnya, yang nyata kita bisa lakukan. Kalau debat pidato kan sudah pernah. Terus ide yang lain apa aja terkait dengan ini, suara demokrasi itu. Pemilihan ketua OSIS sudah pakai suara demokrasi. Terus yang lain-lain menurut kalian apa? Nah, itu maksudnya ya, tugas itu tadi. Dicatat hasil kelompoknya. Di lembaran nggak? Ya? Di lembaran. Maksudnya? Di lembaran.
Iya, di lembaran. Hasil dari tugas kelompok, nama ketua kelompok, nama anggota kelompoknya siapa, ditulis ya. Nah, ini namanya materi tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil ya. 6 itu dijabarkan dalam 7 tema. Kita ambil, karena bisa memilih, kita ambil 6 tema. Nah, masing-masing kalian kena tugas tema yang nomor 4 tentang suara demokrasi. Tuh, silakan ya. Oke, terima kasih. Ibu ke sana lagi. Nah, ibu-ibu, anak-anak sekarang nih belajar di bawah pohon di DPR namanya. DPR itu apa? Dewan Perwakilan. Baik, ibu-ibu, terima kasih telah menonton video Bu Seni. Selamat berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen agar Bu Seni tetap semangat untuk membuat video berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu. Selamat berpisah, selamat bertemu lagi di video berikutnya.